Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English class. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are fine, always healthy. Today we are going to learn about invitation card. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kartu undangan. I'm sure that all of you have known about invitation card. Saya yakin kalian semua pasti sudah mengetahui tentang kartu undangan. Baik undangan pernikahan, undangan rapat organisasi, ataupun undangan ulang tahun maupun yang lainnya. In this chapter, we will learn about the definition of invitation card. Jadi yang pertama kita pelajari nanti adalah definisi dari kartu undangan. Kemudian the second one, the purpose of invitation card, tujuannya. Kemudian 3, the structures of invitation card, struktur atau susunan dari kartu undangan itu ada apa saja. Kemudian the examples of invitation card. Yang terakhir nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh dari kartu undangan, macam-macam contoh kartu undangan. Kita mulai dari definition. What is invitation card? Invitation card is a card. It can be digital or paper that we send to someone to attend a particular event. Invitation card adalah suatu kartu, bisa berbentuk digital maupun kertas seperti biasanya, yang kita kirimkan untuk seseorang untuk menghadiri suatu acara tertentu. Nah, di sini ada digital or paper. Digital. Nah, di era seperti sekarang ini biasanya kan orang ngirim undangan itu bisa lewat digital, bisa lewat sosmed. Nah, ini bentuknya digital itu seperti itu. Gambar kemudian dikirimkan lewat sosial media. And the second one, social function. Yang kedua adalah fungsi sosialnya atau tujuannya. Tujuan dari kartu undangan itu apa? Tujuannya yaitu to invite or persuade someone to participate or attend a particular event. Tujuan dari kartu undangan itu adalah untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk berpartisipasi atau menghadiri suatu acara tertentu. Nah, ini tujuannya. Kemudian number 3, grammatical feature. Here are some expressions commonly used in invitation card. Nah, ketika kita mendapati atau melihat kartu undangan, itu biasanya diawali satu kata-kata, tidak langsung kemudian acaranya ini, kemudian waktunya ini dan sebagainya. Biasanya ada satu pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu yang biasa digunakan adalah kalimat-kalimat seperti yang ada di layar ini. Ada yang formal, ada yang informal. Bedanya kalau formal itu biasanya nanti digunakan undangan antar lembaga, antar perusahaan dan sebagainya. Kalau informal itu biasanya untuk yang pribadi. Kalau yang formal nanti biasanya dicantumkan juga kop nama lembaganya. Kalau informal biasanya tidak memakai kop. Nah, untuk kalimatnya seperti ini. Yang intinya arti dari ungkapan baik yang formal maupun informal adalah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya mengharap kehadiran Anda. Mengharap kehadiran Anda. Nah, kemudian di sini ada suatu keterangan.
Ada satu keterangan. A good invitation provides information that answer question what, who, why, when, where, and occasionally how. Jadi satu kartu undangan yang baik itu biasanya terdapat informasi yang menjawab pertanyaan 5W1H. Ini 5W1H. Ada what yang artinya apa, kemudian where di mana, when kapan, who siapa, why kenapa, dan how bagaimana. Jadi kartu undangan yang bagus itu mencakup 5W1H. Kemudian di sini ada structures of invitation. Struktur dari invitation card. Invitation card itu terdiri dari apa saja. Nanti ketika kita diminta untuk membuat surat undangan atau kartu undangan, jadi kita nanti bisa tahu yang harus ada itu apa saja. Jadi yang pertama yang harus ada adalah invitee. Apa itu invitee? Invitee itu adalah nama orang yang diundang. Jadi harus ada nama orang yang diundang. Nggak kebayangkan kalau misalnya kita dapat undangan tapi nggak tahu undangan itu ditujukan untuk siapa. Kemudian yang kedua itu ada content, isi dari undangan itu. Isinya meliputi occasion, nama acara undangannya itu apa, acaranya apa, kemudian day or date, hari dan tanggal, kemudian time-nya, waktunya bisa ditunjukkan dengan jam, kemudian place, tempat berlangsungnya acara tersebut. Nah ini ditunjukkan dengan yang ada di dalam kolom ini. Kemudian yang terakhir ada inviter. Inviter itu adalah nama atau identitas orang yang mengundang. Jadi ini ada satu invitee, kemudian dua content, kemudian yang ketiga inviter. Nah, here are some examples of invitation card. Nah, berikut ini ada beberapa contoh invitation card. Ada birthday invitation party. Nah, ini adalah kartu undangan untuk pesta ulang tahun. Ada come and join us. Diawali dari ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Come and join us. Datang dan bergabung dengan kami. Nah, di sini ada Saira's 5th birthday. Ulang tahun Saira yang kelima. Nah, itu adalah nama acaranya. Kemudian on Sunday dan seterusnya itu sampai ada jamnya, itu kontennya. Yang terakhir di sini ada Paro and Saurabah. Di sini adalah nama orang yang mengundang atau inviternya. Kemudian yang kedua ada contoh wedding invitation party. Kartu undangan pernikahan. Di sini adalah orang yang menikah. Kemudian ada kontennya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada baby born invitation party. Kartu undangan untuk menghadiri perayaan kelahiran bayi. Kemudian yang keempat ada graduation party. Undangan untuk perayaan kelulusan. Nah, ini contoh-contoh sekilas dari beberapa macam undangan. Nanti kalau kalian ingin membacanya cukup di pause aja atau kemudian di screenshot untuk lebih memahami isi dari bacaan itu tadi. Kemudian di sini ada invitation one. Ini ya, ini ada satu contoh undangan. Nah, setelah kita membahas ini nanti
akan ada 5 butir soal. Yang jawabannya itu bisa kalian cari di invitation one ini. Jadi untuk soal 1 sampai dengan nomor 5 jawabannya ada di invitation one. Coba kita bahas. Di sini ada baby shower honoring Baby Lawrence. Ya, ini baby shower honoring. Ini dengan bangga dia itu memperkenalkan kelahiran seorang bayi. Kalau dalam istilah keseharian kita adalah tasyakuran kelahiran bayi. Nah, di sini ada Saturday. Saturday itu hari. Hari apa? Saturday itu hari Sabtu. Kemudian June 25th, 2016. Tanggal 25 Juni 2016. Ada 2 o'clock in the afternoon. Jam 2 siang. Kemudian di sini ada Regal Camp Resort. Ini adalah tempat akan diadakannya perayaan acara itu tadi. Kemudian di sini ada answer question number 1 to 5 based on invitation one. Ada keterangan jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5 berdasarkan invitation one tadi. Ya. Number 1, what is the occasion of the invitation above? Occasion itu acara. Jadi, apa nama acara yang ada di undangan tadi? Acaranya apa? Jawaban A, B, C, atau D. Silakan nanti dipilih salah satu. Kemudian ditandai dulu. Di sini nanti kalian tandai dulu atau ditulis dulu di kertas. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian kunjungi link soal yang ada di bawah video YouTube ini, ya. Masuk ke Google Form, nanti nomor 1 dipilih jawabannya apa. Misalnya nomor 1A ya dipilih jawaban A dan seterusnya. Ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Di situ nomor 2 ada what is the purpose of the invitation one? Tujuan dari invitation itu apa? Kemudian ada 3, what time will the event begin? Jam berapa acara itu dimulai? Jam berapa? Tadi sudah ada. Kemudian 4, what day will the event be held? Hari apa acara itu akan dilaksanakan? Kemudian 5th, where is the venue of the event? Di mana tempat akan berlangsungnya event tersebut? Itu number 5. Kemudian berikutnya ada invitation 2. Invitation yang kedua. You are invited. Kalian diundang atau kamu diundang. James and Kathy, ini adalah nama orang, nama pasangan ya. James itu yang pria, kemudian Kathy adalah yang perempuan. Celebrate 50 years of marriage. Merayakan ulang tahun yang ke-50. Kapan waktunya? Waktunya itu June 21st, 2019. Tanggal 21 Juni 2019 at 6 p.m. Jam 6. Jam 6 itu kan ada jam 6 pagi, ada jam 6 sore. Nah, kalau 6 p.m. itu jam 6 pagi atau jam 6 sore. Nanti coba diingat-ingat. Kemudian di sini ada the Brown Residence. Ini adalah tempatnya. Nah, kemudian ada soal answer question number 6 to 10. Jawab pertanyaan nomor 6 sampai dengan 10 based on invitation 2. Jadi nomor 6 sampai dengan 10 ini nanti jawabannya berdasarkan invitation 2 tadi. Who sent the invitation? Siapa yang mengirimkan undangan itu tadi? Siapa yang ngirim kira-kira? Kemudian 7, what will James and Kathy celebrate? Apa yang akan dirayakan oleh James dan Kathy?
Kemudian 8, when were James and Katie married? Kapan James dan Katie menikah? Nah, ini termasuk satu contoh soal informasi rinci tersirat. Jawabannya enggak dituliskan di teks, tapi kita simpulkan sendiri. James dan Katie itu merayakan ulang tahun yang ke-50. Ya, dan waktunya sekarang adalah tahun 2020. Jadi mereka kalau tahun 2020 itu sudah menikah selama 50 tahun, menikahnya berarti tahun berapa? Nah, ini nanti kalian hitung, cari jawabannya. Kemudian 9, when will the celebration be held? Kapan perayaan itu berlangsung? Ya, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, atau dini hari. Nah, ini nanti dipilih. Jadi ada jamnya adalah jam 6 PM. Nah, PM itu 6 apa? Kemudian the last number 10, when will the event be held? Kapan acara itu akan dilangsungkan? Nah, ini jelas sekali ini. Informasi rinci tersurat. Jadi di situ ada. Kalau kalian baca pasti ketemu jawabannya. Oke tuh. Thanks for joining English class. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.